bahwa Tuhan senantiasa selalu mengasihi, memberkati orang kudus-Mu, orang percaya, karena kami yang ada di ruangan ini sudah percaya dan pasti masuk surga karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Tuhan berkati kami semua. Kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam setiap hidup kami, sehingga kebenaran firman Tuhan ini menguatkan, memberkati kami semua. Haleluya, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, puji Tuhan. Salam. Salam. Shalom. Baik, puji Tuhan. Sangat senang boleh berkumpul pada siang hari ini. Seberapa kita yang hadir, tentunya tadi sudah disampaikan Pak Pendeta kita bahwa saat ini jemaat kita, jemaat Tuhan, banyak yang tidak bisa hadir karena berbagai hal, karena ada yang sakit atau ada hal yang halangan. Tentu semua kita percaya di hari-hari akan datang kita boleh bertemu dengan kasih karunia Tuhan, sehingga dengan saudara-saudara kita ini kita kembali boleh bertemu. Puji Tuhan, saudara kasih. Baik, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita buka kitab kita atau boleh dilihat di depan. Ya, boleh. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, surat daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Di Korintus atau 2 Korintus 5 ayat 14 dan ayat 15. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Saya berikan saat ini judul ya, kasih Kristus yang menguasai orang percaya. Kita baca ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji Tuhan, saudara kasih. Kebenaran firman Tuhan ini, saudara kasih, sudah pernah kita dengarkan bersama di tempat ini, baik juga di dalam Zoom. Tapi sehubungan karena ada pesan daripada almarhum ya Bapak kita, Bapak Evangelis Dales Julius Kawinda yang sudah mendahului kita, tepatnya hari Selasa pagi kemarin. Ya, kami dari jemaat di sini hari Senin ke sana sore sampai malam, dan kami melihat bagaimana proses bersama gembala dan ibu di tempat ini, bagaimana keadaan daripada beliau itu ya luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, saudara kasih? Walaupun secara manusia ya dia sangat lemah sangat, dan napasnya boleh saya katakan sudah mulai tidak normal lagi lah ya. Tapi penyambutan beliau itu sangat luar biasa kepada kita ya, dan dia juga menyampaikan suatu kebenaran kepada kita, karena kemarin kita juga ada ibadah singkat kita buat. Jadi saudara bapak kita ini yang kita kasihi ini memberitakan kabar baik kepada kita, dan disampaikan bahkan dipesan kepada kami supaya hari Minggu disampaikan berita ini kepada jemaat Tuhan di Gereja Makedonia ini. Jadi luar biasa ya. Jadi kebetulan saya yang disampaikan pengembalaan kita untuk membawa kebenaran firman Tuhan ini, jadi pun sebagai untuk pesan beliau itu bisa sampaikan kepada kita pada siang hari ini. Nah,
luar biasa ya. Secara roh ya kita selalu bersama-sama, atau secara rohani kita bersama-sama dengan beliau itu karena kita adalah sebagai tubuh Kristus. Jadi kalaupun saat ini ibu kita atau Bu Ben tidak bersama dengan kita, ya karena mungkin ada suatu hal, ya tentu kita doakan ibu kita ini supaya sehat dalam kasih Kristus, sehingga untuk hari akan datang kita boleh bertemu dengan kasih karunia Tuhan. Nah, inilah untuk yang saya sampaikan, bagaimana kita belajar dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Yang tadi saya katakan bahwa judul yang saya sampaikan, kasih Kristus yang menguasai orang percaya. Kasih Kristus yang menguasai orang percaya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagaimana telah kita pelajari dan kita baca di pasal 4 dan pasal 5 ini, yaitu di Korintus ini maksud saya, Paulus sangat berani saudara kasih membayar harga yang begitu mahal dan pelayanannya yang sangat luar biasa, sekalipun dalam penderitaan yang dialami oleh rasul kita ini, Paulus ini. Tetapi kita lihat bagaimana suatu rohnya yang terus menyala, yang saat itu dia tidak mundur menyampaikan kebenaran. Karena itulah yang luar biasa yang kita lihat. Padahal dia sudah dipenjara, bahkan boleh dikatakan sangat sakit sekali di dalam penjara itu Paulus ini. Tetapi kalau kita baca saudara kasih di pasal 4 dan pasal 5 ini luar biasa. Nanti boleh dibaca ya, supaya nanti kita boleh melihat daripada apa tujuan daripada firman Tuhan di 2 Korintus 5 14-15 itu. Nah, saudara kasih, tentu kita boleh bertanya dalam hati kita, ya, bagaimana bisa Paulus itu bisa kuat dan bisa berani, ya. Dan ada sesuatu hal yang sangat kita lihat di dalam pemberitaan daripada Paulus itu kepada jemaatnya di jemaat Korintus, dan juga kepada kita jemaat orang kudusnya Tuhan di Makedonia ini pada siang hari ini. Tentu saudara kasih, tentu kita dalam khotbah ini kita menyelidiki dulu rahasia besar oleh rasul kita Paulus ini yang begitu berani dan tangguh mampu melayani Tuhan dengan luar biasa. Apa rahasianya? Kita lihat dulu saudara kasih, sebagai terus pembelajaran ini yang dipesankan oleh beliau pada alis kepada kita, supaya kita terus dulu belajar pelan-pelan saudara kasih, ya, dan terus kita dalami kebenaran firman Tuhan. Apa rahasianya saudara kasih? Nah, di ayat ke-14a dikatakan pertama-tama adalah rahasianya dikuasai oleh kasih Kristus. Dikuasai oleh kasih Kristus. Nah, ini yang pertama saudara kasih. Jadi dia bisa kuat, dia bisa gagah saudara kasih karena dia, ya, Paulus ini karena ada kasih Kristus yang menguasai hati pikirannya. Itu yang pertama. Menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, apakah saya dan kita semua saat ini sudah merasakah bahwa kita ini sudah dikuasai kasih Kristus itu? Itu sebenarnya menjadi suatu pertanyaan dan perenungan dalam hidup kita pada saat ini. Tetapi yang rahasia yang besar dikatakan dari sana, dikuasai oleh kasih Kristus. Itu yang sangat pertama. Saya sudah merenungkan sebenarnya saudara kasih kebenaran ini dalam mulai hari Senin ini sampai sekarang ini. Saya renungkan sampai jujur saja, Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan hikmat-Mu supaya saya bisa memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan ini. Jadi untuk menyiapkan kebenaran ini saudara kasih, saya betul-betul ada istri saya sampai bisa jam pagi sampai pagi terus saya renungkan bagaimana sebenarnya kasih Kristus itu dan bagaimana rahasia yang dialami oleh Paulus ini sehingga dia kuat. Ya, kita kuat. Sementara kita saat sudah kasih, ketika ada persoalan kecil sekalipun bisa langsung bisa lemah, ya, bisa lemah, bisa maaf, ya, bisa nggak bergereja, ya, bisa ribut, ya kan, bisa spontanitas saya nggak ibadah lagi. Coba, hanya persoalan kecil saja. Padahal kita itu sebenarnya
kita bisa pahami di sini, ya, seperti yang disampaikan Paulus ini, bagaimana dia supaya kuat? Dia tidak salah, padahal dia dipenjarakan bukan karena perlakuan yang tidak baik. Ada di penjara orang saat itu kan, saat ini karena ada kesalahan, contoh yang menipu, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Tapi Paulus tidak demikian, saudara kasih. Paulus itu dipenjarakan karena dia memberitakan Injil kepastian keselamatan, Injil kabar baik kepada banyak orang. Tapi hebatnya, ya, dia sudah memberitakan itu, tapi dia bisa dipenjarakan. Sebenarnya aneh, ya. Jadi kalaupun saat ini kita lihat di negara kita ini ada yang kita dengar ada persoalan-persoalan peribadatan, kalau saya tidak heran, saudara kasih, saya tidak begitu heran, karena dulu pun 2000 tahun yang lalu sudah ada terjadi itu. Nah, jadi itu yang pertama, saudara kasih, bagaimana rahasia besar yang dialami oleh Paulus sehingga berani dan tangguh, mampu dan kuat untuk melayani Tuhan adalah pertama-tama tadi dikatakan adalah karena dikuasai oleh kasih Kristus, seperti di ayat 14 itu, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sebab kasih Kristus yang menguasai aku, kita semua. Kalau ini ada dalam diri kita, sebenarnya kalau kita sudah beriman di sini, perkataan ini, sebab kasih Kristus yang menguasai kita, saya sangat yakin kita pasti kuat, saudara kasih. Dan saya lihat dulu sekilas dengan Pak Dales kemarin. Kalau secara kasat mata betul-betul dia, menurut saya, bicara pun sebenarnya tidak mampu lagi dia, saudara kasih. Tapi ketika firman disampaikan, ya, disampaikan ini, tolong supaya disampaikan. Dalam hati saya sebenarnya ada apa di dalam rahasia kebenaran ini? Ini yang saya pikirkan, saudara kasih. Ini saya pikirkan, dan bahkan ini saya dalam terus kebenaran yang 14-15 ini. Nah, jadi artinya, saudara kasih, ini sangat penting di dalam jemaat kita, di dalam, ya, hidup kita. Kita kuat karena kasih Kristus yang menguasai kita. Ya. Siapa yang mau dikuasai oleh Kristus? Adalah orang yang percaya kepada Dia. Kalau enggak dia mau dikuasai Kristus, tidak percaya dia, ya. Jadi ini khusus kepada kita saat ini, bahwa kita kuat karena kita sudah percaya, ya, kepada Kristus. Dengan kita percaya kepada Kristus, maka kita dikuasai oleh kasih Kristus itu. Nah, itu sehingga di Roma 5:5 mengatakan firman Tuhan begini, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah, ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah. Jadi artinya sih, kasih Allah itu yang buat pengharapan kita itu betul-betul pasti, tidak abu-abu, ya. Sehingga dikatakan telah dicurahkan di dalam hati kita, ya, oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ini, jadi kita berkata-kata dulu, kita terus kita renungkan dulu ini, ya, artinya supaya benar-benar bisa kita merenung di dalam kebenaran ini. Jadi karena kasih Allah, kita tahu sebelum kita, ya, mengalami kasih ini, yang sebenarnya kita dulu itu adalah bagian kita adalah maut selama-lamanya, dan kita melihat bahwa upah dosa adalah maut, ya. Seperti di firman Roma 6 ayat 23 itu, ya. Nah, bahwa dosa adalah maut karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah, karena kita sudah dalam dosa, sehingga upahnya adalah maut selama-lamanya. Tetapi karena kasih Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita percaya kepada Kristus. Dengan kita percaya kepada Kristus bahwa segala dosa kita telah diampuni, maka secara status kita sudah menjadi orang kudus, ya. Karena Allah kita adalah kudus, maka kita menjadi satu tubuh dengan Dia adalah sebagai kepala, kita adalah tubuhnya.
Nah, jadi kita sudah menyatu, saudara kasih. Nah, itulah dengan kasih Allah itu, ya, menguasai hidup kita seluruhnya. Itu sebenarnya menguasai hidup kita. Kalau kita dalam dosa tidak, saudara kasih, kita harus paham, saudara kasih, ya. Kalau kita dalam dosa tidak bisa. Kenapa? Karena Allah kita adalah kudus. Sedangkan orang berdosa tidak bisa ada hubungan itu. Jadi kita harus iman di sini. Tadi sudah dikatakan oleh anak sekolah minggu, karena berimanlah kita bisa dibenarkan. Karena berimanlah kita telah diselamatkan. Karena berimanlah segala dosa kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Itu yang pertama, saudara kasih. Nah, jadi jelas. Jadi kasih yang ditunjukkan oleh Allah itu pada manusia itu adalah karena kasihnya. Boleh kita baca, saudara kasih, di Roma dulu, kita lihat ya. Ada lagi Roma. Mari kita lihat dulu, saudara kasih. Roma 5, saudara kasih, boleh kita lihat Roma 5. Ya, bagaimana kasih Allah itu? Kasih Allah itu kepada kita. Apa buktinya, saudara kasih? Kita lihat di Roma 5 ayat 8, firman Tuhan, saya baca, saudara kasih. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya, ya, kepada kita oleh karena Kristus telah mati, ya, untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya, sudah jelas, ya. Sudah kita waktu itu dulu dia telah memberikan suatu kasih yang luar biasa sehingga kita segala dosa kita diampuni. Maka 9, lebih-lebih karena kita sekarang ini telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti, bukan kita mudah-mudahan, ya. Jadi supaya kita jangan abu-abu, tidak dikatakan mudah-mudahan, ya, doakan, tidak, tapi sudah dikatakan kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah atau dari dosa tadi, ya, dari maut itu. Nah, dikatakan 10, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang, ya, telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Jadi pasti diselamatkan. Jadi tidak mudah-mudahan, saudara kasih. Jadi tidak ada kata-kata orang kudus mudah-mudahan, tidak ada demikian. Kita pasti, kita harus pasti di dalam Tuhan. Harus demikian. Harus kita biasakan pasti. Saya pasti selamatkan. Gak usah kita terlalu dengar-dengar orang, kok bisa kalian pasti diselamatkan. Oh iya dong. Makanya kita boleh selalu belajar, saudara kasih, bagaimana tentang kasih Kristus itu yang sudah menguasai hidup kita. Nah, itu. Jadi, jelas saya sangat percaya bahwa kita semua sudah dikuasai oleh Kristus sebagaimana rahasia daripada Paulus yang setelah dirasakan dan dialami dia, bahwa dia kuat dan dia bisa berani dan dia bisa kokoh karena bahwa Paulus adalah karena dikuasai oleh Kristus, kasih Kristus. Nah, yang kedua, ya, bagaimana kunci untuk mengalami kasih Kristus? Kan itu bagaimana? Kita kan harus tahu dulu bagaimana kuncinya. Bahwa kita tadi sudah memang karena sudah dikuasai dengan kasih Kristus. Tapi bagaimana kita untuk mengalami kasih Kristus itu? Nah, kita baca di ayat 14 itu, ya, katakan demikian. Karena kami telah mengerti, ya, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa karena kami telah mengerti. Nah, ini kan banyak orang tidak mengerti, saudara kasih. Banyak orang tidak mengerti, paling didengar ya sudah, tapi pengertian daripada kematian Kristus itu tidak tahu, saudara kasih. Tapi Paulus betul-betul dia pahami, dia mengerti. Itu kuncinya, dia mengerti. Ya, itu makanya kita selalu belajar mengerti, memahami seperti apa. Jadi ini Paulus juga harus betul-betul memahami sebenarnya apa, bagaimana kunci untuk mengalami kasih Kristus itu. Jadi jelas dikatakan karena tanpa pengertian dan pengetahuan seseorang, ya, tanpa pengertian dan pengetahuan seseorang,
sangat gampang, saudara kasih, gampang bagaimana? Tertipu dengan perasaan. Tertipu. Kenapa? Karena tidak bisa memahami. Banyak sekarang ajaran-ajaran saudara kasih, orang banyak tertipu saudara kasih. Salah satu contoh kita dengar, baik itu dalam perkataan seseorang, ya, dan juga di yang lain, ya. Saya tidak sebut ke medsos lah katakan, ya. Katakan seperti itu. Saya berdoa di kamar saya, dia datang satu orang yang berjubah putih, yang berkilau-kilau, katanya kan. Sehingga saya percaya kepada Yesus. Tapi dalam hati saya sebenarnya dalam kebenaran tidak ada seperti tanda-tanda orang-orang yang akan sudah percaya kepada Yesus, tidak ada seperti itu. Tidak ada cara-caranya supaya percaya, dia langsung dihinggapi, ya. Terus kemudian dikatakan, Tuhan Yesus berkata kepada saya, Yesus kemarin berkata kepada saya, hari ini saya berbicara kepada saya. Saya masih bertanya di situ bagaimana, seperti bertanya, berbicara seperti apa kira-kira. Kita harus bahas juga dulu dong, jangan langsung, oh ya, bagaimana kok sampai saya sudah orang Kristen, belum pernah saya dengarkan saya bicara dengan Yesus, kan itu. Tapi orang-orang saat ini banyak bicara dengan dia, seseorang. Dikatakan seperti ini, kamu jangan pergi ke sana, karena kalau kamu ke sana nanti kamu bahaya. Betul, dia tidak pergi. Orang-orang yang pergi katanya, ya bisa celaka. Nah, hal ini karena dikatakan, itu saya tahu karena Yesus sudah bicara kepada saya, jangan kau pergi katanya. Jadi ini kan masih seselidiki, tapi setelah selidiki saya belum bisa temukan dan belum dikuatkan saya dalam hal pola-pola ini. Jadi artinya kita harus juga mengerti dan katakan bahwa Roh Kudus itu berbicara kepada saya, contohnya. Nah, jadi saya juga berpikir bagaimana Roh Kudus itu berbicara kepada dia, ya kan? Jadi kita kalau ada bicara, bagaimana caranya ya bisa bicara? Boleh kita tanya, jangan kita langsung diam. Bagaimana caranya? Ya kita juga perlu belajar. Ada di mana bisa seperti itu kan? Nah jadi kita belajar. Nah jadi maksud saya di sini ini hal-hal yang penting kita pelajari. Jangan sampai kita tertipu. Karena ada pernah seseorang seperti ini. Ini kenyataan sudah kasih. Ini dalam satu pelayanan. Si istrinya ini sudah dikatakan dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi dikatakan demikian, Pak katanya, ya Bapak jangan pergi lagi atau jangan kerja lagi. Roh Kudus bicara kepada saya kita melayani saja. Oh iya, kata suaminya ini karena dia sudah dikatakan sudah Roh Kudus berbicara kan. Kan berat kalau namanya sudah Roh Kudus berbicara, ya kalau nggak mau ya kan repot juga kan. Siap, namanya suami istri, ya kan. Waktu berjalan terus mereka apa yang terjadi? Ya, tidak ada lagi makanan, tidak lagi artinya ada untuk keperluan. Akhirnya rumahnya dijual, ya kan? Dijual. Habis dijual rumahnya apa lagi? Ya pulang kampung jadinya. Nah, contoh-contohnya nyata supaya kita jangan tertipu di dalam setiap ada ajaran-ajaran. Makanya saya katakan tadi, tanpa pengertian dan pengetahuan seseorang sangat gampang tertipu. Jadi kita seperti katakan tadi, dikatakan oleh Paulus, bagaimana kunci supaya bahwa kasih Kristus itu boleh kita alami, sudah dikatakan di ayat 14 itu, ya, bahwa dikatakan firman Tuhan, Kristus, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Nah, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Maksudnya sudah kasih dalam firman ini, bahwa di dalam hidup kita ini secara rohani kita sudah dulu mati, ya, sudah mati. Tapi karena kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita mati bersama Kristus dan kita bangkit bersama Kristus, dan nanti kita pun juga bersama-sama dengan Kristus kita rapture ke surga untuk selama-lamanya bersama Kristus. Jadi Kristus itu sudah mati untuk kita dan untuk semua orang, dan tidak terkecuali. Nah sekarang persoalan daripada manusia, apakah dia percaya? Kan itu masalahnya, ya. Banyak enggak orang percaya, banyak tidak percaya. Nah jadi kita orang kudus berbahagia, kita sudah mengerti
bahwa Kristus itu mati, ya, dan kita melihat dan dia bangkit dan naik ke surga untuk menghapus segala dosa kita. Ya, itu yang sangat luar biasa. Jadi sehingga jelas bahwa Paulus itu mengalami kasih Kristus itu kuncinya, bahwa dia, Paulus dan kita saat ini telah mengerti bahwa Kristus mati untuk semua orang, dan kita semua sudah mati dalam Kristus, dan kita juga sudah dibangkitkan dengan kasih karunia Tuhan. Ya. Nah kemudian apa saya kasih? Bagaimana rahasia-rahasia daripada kebenaran ini, dan bagaimana supaya kita bisa kuat dan bisa kita mengalami kunci-kunci yang dialami seperti oleh Paulus. Nah, bisa kita lihat di ayat 5 saya kasih. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, jadi sekarang kita lihat di ayat 5 ini bahwa Rasul Paulus dan kita semua bisa dikuasai oleh kasih Kristus karena dia mengerti kasih karunia itu, di mana kita ya sudah mengerti, sudah memahami bahwa makna daripada kematian Kristus itu sudah kita pahami. Secara fakta kita sudah tahu bahwa Kristus telah mati dan bangkit, dan banyak tahu orang itu, ya, bahkan ya Yahudi juga tahu itu, dan orang Romawi yang sudah ya menyalibkan Yesus Kristus itu tahu, ya, secara fakta mereka sudah tahu, tapi maknanya tidak tahu. Sudah kasih ini yang sangat kita harus pahami, maknanya itu sudah yang penting kita ketahui. Kita secara fakta kita betul, tapi maknanya apa kepada kita? Ya, tentu sudah jelas ya bahwa makna daripada kematian Yesus Kristus itu kepada kita orang kudusnya Tuhan, ya. Dia telah mati ya untuk menebus segala dosa kita ya di 2000 tahun yang lalu, dan kita diselamatkan, supaya kita diselamatkan dan kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya melalui persembahan, yaitu tubuh Kristus di kayu salib tersebut. Nah jadi ya tadi itulah maknanya kepada kita. Maknanya itu sudah kasih. Kalau orang Yahudi tidak tahu, mengerti itu, tidak paham sudah kasih maknanya, tidak tahu itu. Tapi berbahaya kita maknanya itu kita pahami. Seperti dari orang tadi itu, bahwa kita ya maknanya Kristus telah mati untuk semua orang. Nah, bagaimana lagi sudah kasih bahwa yang terus kemudian bahwa Paulus mengatakan, tadi sudah dikatakan, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka sudah mati. Maksudnya adalah apa yang terjadi ya pada Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu terjadi pada semua orang. Tadi sudah disampaikan, kepada semua orang. Jadi bukan hanya tertentu, tapi kepada semua orang. Itulah kasih Allah, itu luar biasanya. Jadi itulah menjadi tugas kita sebagai kasih saat ini, sebagai kasih memberitakan ini, ya, memberitakan ini. Supaya apa? Ya, supaya kematian daripada Yesus Kristus di kayu salib bukannya menggantikan kita saja, tapi sekaligus menyertakan kita di dalam Dia, menyertakan. Jadi kita itu artinya sudah kasih, sudah boleh kita bayangkan saat ini sudah kasih ya, bahwa di dalam kematian Yesus Kristus itu kita ada di dalamnya, itu di dalamnya. Jadi kita disertakan di situ. Itu sangat luar biasa, yang khususnya luar biasanya. Supaya maknanya itu, jadi kita sudah di dalamnya itu, jadi kita disertakan sehingga betul-betul bahwa kita dengan Kristus, persekutuan kita nyata di dalamnya. Jadi harus nyata sudah kasih, tidak hanya simbolis, tapi betul-betul nyata bersama Kristus. Kita secara iman harus menyatu dalam Kristus itu. Itulah hubungan kita. Kalau kita boleh merasakan bagaimana kematian Kristus itu yang sangat berharga di dalam hidup kita,
yang saat ini kita telah ditebus dengan darahnya yang kudus yang sangat mahal itu, sehingga kita telah lunas dibayar. Kita harus pahami, saudara kasih, kita dosa-dosa kita sudah dilunaskan oleh Tuhan melalui darahnya, lunas. Jadi itu maknanya itu, saudara kasih, kita harus sangat pahami. Di mana Kristus yang sudah mengasihi dan juga yang telah berkorban untuk kita selama-lamanya. Nah, tentu saudara kasih, di dalam apa seperti yang dia katakan di ayat 15 ini, ya. Sekali lagi kita baca, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka dan kita semua. Jadi jelas apa tujuan daripada Kristus itu semuanya kepada kita. Tentu ada hal-hal tujuannya, ya. Tidak hanya kita diselamatkan, saudara kasih, tidak seperti itu saja, tapi ada tujuannya. Kalau kita telah diselamatkan, apa sebenarnya tujuan daripada hidup orang-orang percaya? Tentu kita bisa lihat, saudara kasih. Mari kita lihat di Kolose 3. Kita lihat di Kolose 3. Kolose 3 ayat 17. Ya. Tadi pertama-tama bahwa tujuan daripada Kristus yang sudah nyata, bahwa kita telah telah bersama-sama Dia dalam kematiannya, dan kita telah dibangkitkan bersama-sama Kristus. Tentu ada hal tujuan daripada Kristus kepada kita, orang yang diselamatkan. Mari kita lihat di ayat Kolose 3 ayat 17. Boleh lihat depan, saya baca. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Dan ayat 23 dikatakan firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi jelas kita di sini bahwa apa yang kita perbuat dengan segenap hati kita, ya, saat ini apa yang kita lakukan, supaya berbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi ini sangat luar biasa. Jadi kita jangan main-main, maksudnya. Kalau kita boleh mengasihi, atau boleh kita saling mendoakan, atau boleh kita memberi satu dengan yang lain, contohnya ada berkat-berkat, ingatlah bahwa dengan segenap hatimu, ya, berbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi sangat luar biasa. Jadi ini pesan-pesan Tuhan kepada kita, orang-orang percaya, saudara kasih. Nah, sehingga satu lagi, saudara kasih, kita lihat bagaimana dikatakan, bagaimana tujuan. Bahwa tadi tujuannya adalah bahwa kita adalah untuk memuliakan Tuhan, supaya kita selalu terus melakukan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, supaya kita lakukan dengan untuk Tuhan. Jadi bukan seperti untuk manusia. Nah, jadi kita lihat di Efesus 2 yang ini sudah, apalagi artinya bahwa tujuan daripada Kristus itu kepada kita. Kita lihat di Efesus 2. Ya. Ayat 10. Boleh dilihat di depan. Terima kasih. Efesus 2 ayat 10. Ya. Kita baca, terima kasih. Ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita orang yang sudah percaya, ya, orang yang sudah dikuasai oleh Tuhan, dan kita telah diselamatkan melalui kasih karunia-Nya, dan kita saat ini, bahwa kita yang ada sampai saat ini ada maksud Tuhan, tujuan Tuhan kepada kita, supaya kita memuliakan Tuhan. Jadi kita saat ini dikatakan supaya kita dengan perbuatan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini pekerjaan baik. Apa pekerjaan baik itu? Dikatakan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi ini sudah dipersiapkan Allah dulu sebelumnya. Sebelum dunia dijadikan, bahwa Allah sudah mempersiapkan
yang terbaik kepada kita. Ini kita harus pahami, saudara kasih. Apa yang saudara kasih? Yang mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya itu yaitu kebenaran firman Tuhan yang terus kita pelajari, ya, surat Paulus dari Roma sampai dengan Filemon. Ini terus pikiran-pikiran Tuhan kepada kita supaya kita pahami, saudara kasih. Nah, jadi kita yang orang kudusnya saat ini diperlukan sebenarnya. Tadi sudah kita dengar bahwa pengumuman kita terus saat ini boleh belajar supaya kita mengerti, ya, mengerti. Tanpa mengerti kita bisa juga tertipu dalam pengajaran-pengajaran seperti tadi yang sudah kita sebutkan. Nah, jadi sebagai penutup, saudara kasih, ya, baik saudara kasih, saya akan bacakan di 2 Timotius 4. Ini sebagai penutup, saudara kasih, 2 Timotius 4. Kita baca, ya, 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan ayat ke-8. Kita sama-sama baca ya, Pak, semua ya. Baik, kita baca 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 8. Mari kita baca, saudara kasih. Mari kita baca sama-sama. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai dirimu, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi ini pesan. Ya, pesan artinya bahwa kita saat ini, ya, apa yang telah disampaikan Paulus ini kepada Timotius dan kepada kita orang kudusnya saat ini sudah dipesankan supaya kita renungkan ini. Saya tidak akan kupas lagi satu persatu, ada waktunya nanti, tapi terus kita belajar. Seperti saya sampaikan tadi, ini pesan daripada almarhum, ya, kepada kita, terus kita belajar. Saya juga masih belajar, nanti suatu saat lagi saya akan sampaikan lagi kebenaran ini, saudara kasih, karena masih ada lagi hal nanti yang saya buat judul di dalam hal ini, karena saya sangat terberkati dalam kebenaran ini, saudara kasih. Jadi mari kita sebelum masih hidup, masih sehat saat ini, kita terus datang kepada kebenaran supaya kita mengerti, saudara kasih, karena suatu ketika pun kita akan bisa seperti beliau itu, ya, kita akan meninggalkan dunia ini, karena dunia sudah tahu kita bahwa dunia ini tidak pernah boleh memberikan ketenangan, walaupun, ya, ketenangan itu mungkin sebagian orang, tapi tidak selamanya, ya, tidak selamanya, tidak kekal. Sudah tahu kita dunia ini adalah perjuangan, dan dunia ini sangat, katakanlah, penuh persoalan. Tapi kita percaya ketika kita orang kudusnya sudah mempunyai ketenangan, kapanpun kita meninggalkan dunia ini, pasti kita akan masuk surga, karena kewargaan kita adalah kewargaan di dalam surga. Jadi berbahagialah kita, karena kasih karunia Tuhanlah kita boleh diselamatkan, bukan karena kebaikan kita, bukan karena usaha kita, semuanya diberikan kepada kita dengan gratis. Karena itu mari kita hargai keselamatan yang telah diberikan kepada kita, sehingga benar bahwa kasih Kristus yang menguasai orang percaya. Kita harus yakin, tidak perlu kita gentar dalam hidup ini,
walaupun ada di sana penderitaan, persoalan hidup, tapi ingat bahwa kasih Kristus selalu menyertai saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Sangat luar biasa kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Kalau saat ini kami melihat bagaimana Rasul Paulus yang begitu banyak penderitaan persoalan hidup di dalam pelayanan yang Tuhan kerjakan kepada Paulus ini. Tapi kami melihat bahwa Paulus tetap kuat dan kokoh dan tetap semangat untuk memberitakan Injil kasih karunia itu. Kami tahu rahasia-rahasia yang telah dirasakan oleh Paulus itu adalah bahwa Paulus kuat adalah karena kasih Kristus yang menguasai hidupnya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu kasih Kristus itu terus kami renungkan. Sekalipun itu sudah kami terima dengan penuh sukacita. Tetapi kami sangat yakin, kami percaya Engkau terus berikan kekuatan dan juga kunci rahasia dalam setiap hidup kami, bahwa kami semakin mengerti memahami ketika kami datang kepada kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kami terus dikuatkan melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih, diberkatilah semua Tuhan jemaat-Mu yang sudah hadir pada saat ini, diberkati keluarganya, diberkati juga semua usaha pekerjaannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan hari Kau selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Haleluya.